Baik, selamat berjumpa para jemaat dan rekan-rekan yang menyaksikan YouTube channel GPDI Mahanaim Tegal. Nah, kali ini saya akan membahas satu pertanyaan yang mungkin ada di benak Anda, mungkin juga rekan-rekan Anda pernah bertanya mengenai hal ini, yaitu tentang pentingnya baptisan dalam kekristenan. Mengapa kemudian baptisan air itu menjadi salah satu bagian dari kekristenan yang bisa dibilang cukup penting, karena ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, baptisan air secara ringkas itu adalah tindakan menyatakan diri kepada dunia. Jadi seperti proklamasi. Anda tahu ketika Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, ada orang-orang yang berkumpul untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ya, orang-orang itu menjadi bagian dari bangsa Indonesia secara keseluruhan untuk menyatakan kepada dunia, menyatakan kepada orang-orang yang ada di luar Indonesia dan juga bagi masyarakat yang ada di Indonesia bahwa negara ini adalah negara yang berdaulat. Negara ini bukan lagi negara jajahan di bawah negara asing manapun. Demikian juga dengan baptisan. Baptisan air itu adalah proklamasi kita kepada dunia. Memang untuk beberapa gereja itu dilakukan secara tertutup, ya karena satu dan dua alasan, tetapi itu dilakukan di hadapan saksi-saksi, ya, baik dari hamba Tuhan yang membaptisnya atau juga di hadapan orang-orang yang mengantar dia untuk melakukan baptisan air. Tetapi apakah kemudian baptisan air tidak bisa dilakukan jika hanya ada satu orang di sana? Saya rasa itu tetap bisa dilakukan, karena jika ia dibaptiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ketiga oknum Allah itu menjadi saksi bagi dia. Ya, tentu saja saya tidak akan masuk di penjelasan mengenai Tritunggal Allah, apakah Allahnya orang Kristen itu ada tiga dan lain sebagainya. Itu nanti akan dibahas di pertanyaan-pertanyaan berikutnya di channel yang sama, di YouTube channel GPDI Mahanaim Tegal. Jadi ini adalah proklamasi bahwa kita sudah berubah. Kita meninggalkan hidup yang lama dan masuk ke dalam hidup yang baru. Itu esensi dari baptisan air. Proklamasi bahwa hidup yang lama sudah berlalu dan saya masuk ke dalam hidup yang baru. A new chapter. Ya, seperti seseorang yang masuk ke dalam lembaran baru hidupnya. Ini adalah sesuatu yang baru. Apakah orang yang dibaptis sudah bebas dari dosa? Tentu saja tidak. Selama mereka masih ada di bumi, Rasul Paulus pernah berkata bahwa selama kita mendiami kemah itu maksudnya tubuh kita yang ada di bumi ini, maka kita akan tetap berurusan dengan yang namanya kesulitan, penderitaan, godaan, cobaan, dan kemungkinan untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi bukan berarti kemudian orang itu boleh berbuat dosa lagi dan lagi, karena dengan proklamasi itu dia menyatakan bahwa dia sudah meninggalkan gaya hidupnya yang lama. Nah, kenapa kemudian baptisan itu menjadi penting? Karena di dalam kekristenan kita juga percaya bahwa ketaatan kepada Tuhan itu lebih berharga daripada semua korban persembahan. Ketika Anda dibaptis di dalam air, maka Anda menaati apa yang Tuhan tetapkan. Di dalam Matius, kalau Anda punya Alkitab di tangan Bapak Ibu Saudara bisa buka di dalam Matius 3 ayat yang ke-13, dikatakan demikian. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya.
Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Jadi ini adalah bagian dari menggenapi kehendak Allah atau menjadi orang-orang yang taat kepada perintah Allah. Jadi kisahnya adalah waktu itu Yesus ada di muka bumi dan kemudian ia datang kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis membaptiskan orang-orang yang saat itu bertobat dan ingin meninggalkan hidup mereka yang lama. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, tetapi mereka saat itu belum mengenal Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Sekali lagi, ini ada bahasan yang nanti berbeda, kenapa Yesus disebut Allah dan apakah Allahnya orang Kristen ada 3 dan lain sebagainya. Ya, saya ingin fokus saja di mengenai baptisan air itu. Nah, sebagai manusia, kemudian Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis dan berkata bahwa kita harus menggenapkan kehendak Allah dengan ikut di dalam baptisan air. Ya, dengan ikut di dalam baptisan air. Ada orang-orang yang mencoba menelaah asal kata dari baptisan. Ya. Baptis itu katanya dari asal kata baptizo atau dicelupkan atau fully immersed into water. Ya, dicelupkan di dalam air dan kemudian dia berubah setelah itu. Ya, jadi sesuatu yang lama berganti, berubah menjadi yang baru. Dan beberapa pendapat juga menyebutkan bahwa kata baptizo itu juga dipakai sebagai istilah di dalam hubungan perdagangan. Jadi Anda bisa membaptis sebuah barang atau membaptis seseorang dan menjadikan dia milik Anda. Sehingga dengan demikian ketika Anda mengalami baptisan air atau melalui baptisan air, berarti Anda memberi hidup Anda untuk dimiliki oleh Allah. Ya, jadi Anda, Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam Kristus dan menyerahkan diri untuk dibaptis, Anda menjadi milik Allah, menjadi milik Kristus sepenuhnya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti bahwa dengan dibaptis, kemudian kita menyamakan diri dengan apa yang dialami Yesus Kristus, yaitu kematiannya. Kenapa? Karena di dalam baptisan air kita ditenggelamkan di dalam air seperti seseorang yang dikuburkan di dalam tanah dan kemudian dikeluarkan dari air seperti orang yang dibangkitkan dari kubur. Bukankah itu adalah gambaran apa yang Yesus alami? Ia mati dan kemudian dibangkitkan di hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 10, Rasul Paulus menuliskan mengenai bagaimana kemudian pengalaman Kristus ini menjadi bagian dari kita. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ingat tadi penjelasan saya bahwa kita setelah dibaptis masih mungkin jatuh di dalam dosa, tetapi bukan menjadi alasan untuk kita terus-menerus jatuh di dalam dosa. 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi ketika Anda dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Anda dibaptis di dalam kematian Kristus. Anda mengalami pengalaman yang sama. Ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian,
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, jadi ini adalah gambaran Anda mati dalam hidup yang lama dan bangkit kembali sebagai orang yang baru. Tentu saja kita punya pandangan ke depan bahwa suatu hari, suatu saat, seseorang itu akan bangkit dari kematian secara literal. Dan itu memang yang akan terjadi. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, kematian jasmani ketika mereka dibawa ke liang kubur untuk dikuburkan itu hanya sementara. Mereka akan dibangkitkan kembali, memiliki tubuh kemuliaan dan kemudian terangkat bersama-sama Yesus ketika Yesus datang kali yang kedua. Ya, kecuali Anda tetap hidup sampai dengan Yesus datang kali yang kedua. Sekali lagi, ini adalah pelajaran eskatologi yang saya tidak mungkin sampaikan di kesempatan kali ini. Tetapi pengharapan setiap orang yang dibaptis ketika dia keluar dari air adalah sama, bahwa saya suatu hari nanti akan dibangkitkan. Ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya ketika kita dibaptis, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi Anda bukan hanya mati dan dikubur, tetapi Anda akan bangkit kembali. Yaitu pengharapannya, dan itu dilambangkan dengan baptisan yang dicelup sepenuhnya, tenggelam sepenuhnya di dalam air, kemudian dikeluarkan dari air. Ayat yang keenam, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita itu hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ingat tadi gambaran saya bahwa baptiso itu juga adalah istilah yang dipakai di dalam perdagangan, di mana seseorang itu memiliki sesuatu setelah membaptis barang itu. Ya, jadi Anda setelah dibaptis, maka Anda dimiliki sepenuhnya oleh Kristus, supaya Anda tidak menghamba lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Artinya setelah dia mati, ya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, dia sudah bebas dari dosa. Tetapi karena ini adalah suatu gambaran, tentu saja setelah baptisan air, Anda bisa punya kemungkinan untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi bukan sebuah alasan untuk kita terus berdosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Anda yang dibaptiskan, Anda seperti Yesus, ya, seperti Kristus yang dikuburkan dan kemudian bangkit kembali. Anda tidak mati lagi dan maut tidak berkuasa. Walaupun Anda akan dikubur nanti secara fisik karena penyakit, karena kecelakaan, atau karena penyebab kematian yang lain, tetapi Anda tidak akan selamanya ada di dalam liang kubur. Suatu hari Anda akan bangkit bersama dan menyongsong Kristus di awan-awan yang permai. Jadi itu pengharapan setiap orang Kristen, bahwa kita hidup, dibaptiskan, dan kemudian kita mengiring Kristus sampai waktunya. Apakah kita mati di dunia ini atau kita nanti menyongsong Tuhan, maksudnya kita tetap hidup sampai Tuhan datang yang kali kedua. Jadi secara keseluruhan baptisan air adalah proklamasi bahwa kita sudah meninggalkan hidup kita yang lama dan kita masuk di hidup yang baru. Tentu saja akan ada pertanyaan, apakah kemudian orang yang tidak dibaptis tidak masuk surga dan lain sebagainya. Itu akan menjadi pertanyaan yang berikutnya. Anda boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan lain melalui media sosial di GPDI Mahanaim Tegal. Kami ada Facebook page, ada Instagram, ada alamat email, ada nomor WA yang saudara bisa temukan dan saudara bisa tanya hal-hal yang mungkin Anda perlu kejelasan
mengenai ajaran Alkitab mengenai hal itu. Saya rasa itu tentang baptisan. Kalau ada masukan, saran, dan lain sebagainya, silakan saudara menghubungi tim media online dari GPD Mahanaim Tegal. Tuhan Yesus memberkati.